Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin dengar dari pemudanya. Jangan kalah sama mak-mak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mencuri apa? Mencuri salah satu-satunya mencuri yang bagus ini ya. Jadi karena bagus saya curi terus. Insya Allah doa yang kita ucapkan di dalam salam ini akan kita terima semuanya. Makbul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, para hujjah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Bapak Samsuri, Bapak Camat dan Bu Camat. Semoga langkah Bapak Ibu dan Bapak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Umaro hitungnya tuh Indonesia aman-aman saja. Amin. Menyiapkan kegiatan ini. Kenapa? Dengan menyiapkan kegiatan ini ibu-ibu pengurus Masjid Talim Jamiatul Husna itu mendapat jaminan surga. Amin ya Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha. Barang siapa menunjuki jalan kebaikan, menuju masjid adalah jalan baik, diikuti oleh ibu-ibu. Tadi katanya undangannya pakai surat, pakai WA, diikuti orang ibu pengurus Majelis Taklim mendapat ganjaran semua orang yang ada di sini. Tapi ganjaran ibu-ibu tidak dikurangi oleh dia. Kalau saya kasih duit ibu-ibu nih, terus biasanya apa? Dulu Sayyidina Ali dipuji oleh Rasulullah. La ayyahdiyaka rajulan wahidan, la ayyahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan. Andaikan Allah itu memberi hidayah pada satu orang melalui jasamu, perantaramu, khairul laka min umurin na'am. Kata Nabi, satu orang itu nilainya lebih baik daripada harga onta merah. Apa maksud onta merah? Apa onta merah? Onta merah itu dulu kendaraan paling mahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kendaraan paling mahal apa? Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, kenapa sih kita bikin Maulid Nabi? Kenapa? Kenapa? Cinta? Benar. Bukan takut pada ibu pengajian, ketua pengajian. Benar. Bukan segan sama Pak Kiai Husni. Karena apa? Cinta Nabi. Oh, saya kasih tahu apa hadiahnya cinta Nabi. Dulu Nabi sedang khutbah begini. Ada orang yang ngomong. Nabi bicara tentang kiamat. Terus ada orang song. Kalau kita mungkin song, tiba-tiba berdiri. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Jadi Nabi sedang berdiri tentang kiamat, tiba-tiba orang kan, kapan itu kiamat? Kalau kita sekarang ceramah ada nggak yang berdiri begitu? Nah, tapi ada zaman dulu. Kapan kiamat? Terus Nabi nanya juga, orang ini nanya kiamat kapan? Kan tadi disebutkan kiamat itu bencananya begini. Ini nggak nanya yang lain, nanya kapan kiamat? Kita nggak siap kiamat. Kalau ada kematian ditanya, kapan kematian? Emang kita sudah mati, siap mati? Belum. Ditanya, kamu lah kalau begitu apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat?
Apa? Ini orang jujur. Ya Rasulullah, ma'adatu laha min kathiri siyamin. Ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi, aku belum siapkan apa-apa untuk menyambut kiamat. Hanya saja apa? Aku nggak siapkan dengan puasa yang banyak. Yang melakukan puasa Ramadan doang. Yang sunnah enggak. Wala salatin. Salat juga agak banyak. Wajib doang. Wala sadaqatin. Sedekah juga kagak banyak. Duit kagak ada ya. Puasa lemas. Salat lemas. Sedekah kagak punya duit. Tapi yang wajib-wajib saya lakukan ya Rasulullah. Puasa wajib Ramadan. Salat wajib 5 waktu. Sedekah zakat. Tapi meskipun aku gak siapin apa-apa ya Rasulullah yang itu doang, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta pada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Dan Allah pun mencintai kamu. Ada riwayat mengatakan cintamu itu memasukkan kamu ke dalam surga. Sholat wajib doang, puasa wajib doang, sedekah zakat wajib doang, sedekah sunnah kagak pernah. Masuk surga gara-gara cinta pada Nabi. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak hadir hari ini juga karena cinta pada Nabi. Tapi tampaknya sedekahnya lebih banyak dari yang tadi. Sedekah sunnah tadi ada yang keliling masukin. Ini ada kue, ada yang nyiapin. Ibu sholat sunnah rajin, majelis taklim rajin, ngaji rajin, apalagi yang rajin, banyak rajinnya. Dan cinta pada Nabi, insya Allah surganya lebih daripada yang tadi. Syaratnya apa? Kata Nabi dulu pada umatnya, min husni islamil mar'i, salah satu tanda baiknya Islam seseorang apa? Tarkuhu malayakni, dia ninggalin hal-hal yang gak penting. Salah satu tanda baiknya Islamnya seseorang adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang gak penting. Bukan sekedar haram, gak penting. Apa yang gak penting? Sebutkan hal gak penting tapi sebenarnya gak dosa. Apa? Bangun pagi. Bangun pagi apa yang ibu kerjakan? 2. Tambah berapa? Berapa? 2, 1, 3. Ada ibadah yang ibadahnya dikit tapi ganjarannya banyak. Kan ada orang bilang apa? Amal cerdas. Kita perlu beribadah cerdas. Ya, nanti kalau ada, boleh nggak niatnya double ustazah? Berapa rakaat? 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Kalau berat udah, yang penting Oke, pagi bangun kudu sholat, kemudian ibu masak, siapkan makanan untuk anak-anak. Terus tunggu di kiamat. Ada namanya, setelah kiamat ada urutannya, ada hisabnya. Ada orang yang dihisab amal baik dan buruknya persis sama. Amal baik dan buruk persis sama. Masuk kemana orang yang baik dan buruknya sama? Masuknya amal soleh. Amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya, meskipun perbedaannya hanya sebutir telurnya nyamuk. Itu sudah cukup membawa masuk surga. Bedanya cuma sebutir, seberat 1 butir biji ya. Kok bisa malaikat bisa menghitung yang seperti itu? Nah, singkat kata ada orang yang nongkrong, udah sekian lama masih di sini, nunggu, tidak jelas. Tiba-tiba pasir 1 kantong masuk surga. Di saat pengong itu ditanya, wahai malaikat,
Apa ini? Pasir apa yang menyebabkan timbangan kebaikan saya bertambah? Ini Fulan, dulu kamu sering ngaji. Orang yang merawat jenazah, memandikan, mengkafani, mensolati, ngantar ke kubur, itu dapat ganjaran 2 kirot. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, hadir, ya, hadir. Kalau nggak bisa ikut mandiin ya, gini doang. Ngasih apa? Selang. Terus kemudian pokoknya sibuk biar ibu terlibat dalam perawatan jenazah itu. Kata Nabi, ganjarannya 2 kirot, 1 kirot itu 1 gunung gede. Nah kamu tahu pahala itu, tapi satu saat kamu terlambat gitu, apa? Takziahnya terlambat. Kamu datang ke makam, orang-orang udah bubar. Ada 1, 2, ini pasir yang dulu kau ambil ketika apa? Kamu melayani itu. Karena kau ambil pasir itu. Akhirnya alhamdulillah, hanya gara-gara amal ginian saya masuk surga. Mudah kan? Nah besok kalau nelayan begitu hadir, ya kalau nggak sempat yang lain ambil sambil berdoa. Ada lagi cerita, selamat datang, selamat jalan Pak Camat. Ada lagi orang nanti setelah yaumul hisab sudah dihitung semuanya, berdiri ahlu surga, ahli jannah di sebelah kanan, ahli surga di ahli neraka sebelah. Belum masuk surga, belum masuk neraka, dalam proses. Nah suatu ketika ada 1 orang dari penduduk neraka itu nengok sebelah kanan. Tuh, Tuhan, kayaknya saya ingat gak Tuhan, suatu ketika Tuhan akan sholat di masjid. Tulis ini, Tuhan mau wudhu nggak jadi karena airnya habis, listrik mati. Tiba-tiba ada orang membawa 1 botol minuman untuk diminum. Terus dia Tuhan, kamu mau sholat nggak ada air? Ini saya bantu, saya kasih dikucurkan. Setelah itu engkau sholat. Engkau bisa sholat setelah dibantu orang itu. Ingatkah peristiwa itu? Orang penduduk surga bilang, iya, aku ingat itu. Sepertinya orang itu kamu. Iya, yang ngasih air dulu itu aku. Kemudian si ahli surga itu, aku bahagia. Alhamdulillah, gara-gara bantuanmu itu saya bisa sembahyang. Gara-gara sembahyang saya masuk surga. Tetapi kamu orang yang membantu saya kok masuk neraka? Dia lapar pada Allah, ya Allah, itu teman saya itu, ya Allah, dulu membantu saya berwudu. Gara-gara wuduku itu engkau beri rahmat aku dan kau masukkan aku ke dalam surga. Masa aku sendiri ya Allah yang masuk surga? Aku ingin dia yang juga ikut masuk surga bersamaku, ya Allah. Akhirnya oleh Allah dan nasib orang itu terserah, akhirnya digandeng masuk surga. Artinya apa jamaah yang mengenal Allah? Melakukan amalan-amalan kecil-kecil itu bisa membawa kita masuk surga. Maka Nabi berkata begini, kalau pengen meladani Nabi yang gampang-gampang ya, yang gitu-gitu kecil-kecil. Karena Nabi sallallahu minal ma'ruf fi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sahabat, janganlah engkau meremehkan satu kebaikan, meskipun dengan cara apa? Kau sambut temanmu dengan wajah sumringah, wajah ceria. Nah, ibu ini ceria semuanya. Kewajiban saya pada suami sudah atau belum? Kewajiban saya pada anak saya sudah atau belum? Si suami juga begitu. Kewajiban saya kepada istri sudah atau belum? Dulu ada yang sahabat bertanya kepada Nabi, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Nabi,
al-imanu billah wal jihad fi sabilillah. Coba ikuti saya. Al-imanu billah wal jihad fi sabilillah. Lagi. Al-imanu billah wal jihad fi sabilillah. Tanya Abu Dzar, wahai Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Kata Abu Dzar, kata Rasulullah, beriman kepada Allah. Kita iman dahulu. Wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Jihad maknanya banyak. Tapi ketika negara kita diganggu, terus Abu Dzar nggak bisa melakukan itu. Ayo raqabi afdal. Budak yang macam apa yang utama ya Rasulullah? Anfasuha wa al-azbaluha inda sayyidi al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak yang paling bagus adalah yang paling berharga bagi majikannya. Sekarang budak udah nggak ada. Ya kalau sekarang kita bekerja, orang yang bekerja di majikan. Jadi kita itu kata guru saya di Al-Azhar dulu, pertama 5. Yang pertama hukum bukan rukun. Hukum Islam ada wajib. Kedua sunnah. Ketiga mubah. Keempat makruh. Kelima apa? Haram. Oke. Wajib apa arti wajib? Dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Sunnah dikerjakan pahala, kalau dikerjakan nggak apa-apa, tapi rugi. Ya. Terus mubah, apa mubah? Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalin tapi nanti kita bahas mubah, karena ada waktunya. Yang kemudian makruh, dikerjakan kagak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Haram apa? Dikerjakan nggak boleh. Dikerjakan Dosa. Ditinggalkan pahala. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Seorang pegawai terhadap majikannya atau apapun. Manusia itu kata Pak Hidayat. Dulu mentor saya beliau. Manusia itu ada 5 macam. Pertama manusia yang wajib. Apa manusia wajib? Manusia ini wajib hukumnya. Contoh, hari ini ada pengajian. Yang manusia wajib siapa? Ketua pengajiannya. Bendahara. Saya kagak ada rusak acara ini. Imam, kagak ada imam. Oke. Itu manusia tingkat pertama. Atau kalau di kelurahan Pak Lurah wajib hukumnya. Masa sunnahnya kayak apa? Di pesawat terbang, tadi pilot kan wajib. Pramugari sunnah nggak? Wajib atau sunnah? Kalau pramugarinya pingsan tidak masalah. Tapi kalau nggak ada pramugari kurang seru di dalam pesawat. Semuanya ya, insya Allah ya. Berarti manusia sunnah. Kalaupun kita nggak datang, pengajian tetap jalan. Tambah seru pengajian. Tuh. Jadi ada manusia apa? Wajib. Manusia sunnah. Ketiga, manusia mubah. Tadi apa mubah itu? Dikerjain kagak apa-apa, ditinggalkan kagak apa-apa. Manusia mubah kayak apa? Lo datang kagak masalah, kagak datang kagak masalah. Tidak dibutuhin. Tapi kalau datang kagak masalah, nggak datang kagak masalah. Sedih nggak? Sedih. Tapi ibu dosa nggak? Ibu dosa nggak? Kalau ibu statusnya jadi manusia mubah, dosa kagak? Nggak dosa. Pulang kagak masalah. Betul di situ. Tapi kan tetap nggak enak. Masa datang saya sama dengan nggak datangnya? Cari. Mari kita cari apa kita termasuk yang begitu atau bukan? Ya, manusia mubah. Yang keempat apa keempat? Makruh. Manusia? Makruh. Makruh. Apa makruh? Kalau dikerjakan kagak apa-apa. Kalau nggak dikerjakan lebih bagus. Nah, kalau manusia makruh gimana?
kalau datang ada pengajian nih, ibu datang kagak apa-apa. Tapi kalau ibu nggak datang, jangan bersyukur. Alhamdulillah. Jadi ibu datang, nggak ganggu sih. Tapi kalau ibu nggak datang, semuanya bilang alhamdulillah. Ada nggak kayak gini? Ada kagak? Kagak ada. Datangnya nggak masalah, tapi begitu nggak ada. Oh si ibu itu nggak datang. Alhamdulillah ya. Ini senang kita ini. Ya setidaknya acara lebih oke. Tapi ini juga nggak dosa juga. Jadi ibu datang nggak bikin dosa. Tapi kalau ibu nggak datang, malah senang tirang sebenarnya. Apa? Manusia haram. Dengar suaranya aja orang udah pucat. Kamu beribad. Baru dengar suara assalamualaikum, udah pucat semua orang itu. Tapi begitu bilang, oh sih, wah itu sakit, nggak sadar. Oh, ya. Kalau kita menjadi yang berapa? Nomor satu, yang wajib. Kalau kagak bisa yang wajib, minimal nomor 2. Nomor 3 udah susah kita. Nomor 3 sudah susah. Jadi caranya apa? Ya kalau pengajian yang parkirin mobil itu kadang wajib. Ya kalau gitu ini kalau tetanggamu bekerja bantu. Tetangga misalnya pintunya rusak, dia lagi betul-betul masang pintu kan butuh bantuan itu. Kita datang nih, saya pakai nih Pak. Itu namanya sudah membantu. Sulit jihad fisabilillah nggak bisa. Bebaskan budak nggak punya duit. Mau bantu pekerjaan orang nggak bisa. Mungkin badannya sakit, ngaji kagak bisa. Bantu tenaga kasar, tenaganya nggak ada, sakit. Terus ya Rasulullah, saya nggak bisa melakukan itu semua. Apa kata Nabi? Kata Nabi apa? Anta kuffa syarr, jika engkau tidak bisa bermanfaat, ya tidak bisa bermanfaat. Jadi bermanfaat di pengajian ya, bersihin piringnya, bantu motong-motong kertasnya, itu kan maksudnya bermanfaat. Kalau nggak bisa sama sekali ya Rasulullah gimana? Kata Nabi, anta kuffa syarraka 'anil nas. Jangan ganggu orang. Apa? Jangan ganggu orang. Kalau nggak bisa bermanfaat, setidaknya keberadaanmu tidak mengganggu orang. Berarti yang mubah tadi. Yang mubah aja masih bagus ya. Nggak bisa manfaat, tetapi setidaknya nggak ganggu orang. Dan kayak ada misalnya ada bencana di mana di Cianjur itu, nggak udah bikin lalu lintas lancar. Kan kemarin ada itu memakruhkan orang yang suka makan petai atau apa saja. Kenapa? Baunya ganggu orang, makan bawang segala macam. Makanya Nabi itu mengajukan umatnya apa? Pakai wanginya. Kenapa? Untuk mewangiin siapa? Ya di antaranya malaikat senang wangi-wangian. Tetapi tetangga kanan kiri kita ketika sembahyang juga senang. Jadi pakai deodoran itu ibadah. Ya, pas mau pengajian. Tapi kalau perempuan kan nggak beli yang mencolok-colok ya. Tapi meskipun nggak mencolok tetap pakai itu. Kenapa? Begitu kan? Berarti gini, milih baju bahannya yang apa? Punya tanah kosong dibikin taman, hujannya masuk ke begitu masuk tanah. Ketika saya sedot air yang dari sana, itu dalam hukum fikih itu bisa bermasalah. Mengambil jatah orang. Ibu yang punya lahan kosong sumurnya 15 meter, yang sebelahnya itu 40 meter, dia nggak punya tanah. Nah, airnya ngambil dari mana? Inilah agama kita begitu, yang kecil-kecil begitu diurus. Jadi kata Nabi, yang terbaik umat anfa'ukum linnas.
sebaik-baik orang adalah yang paling berguna bagi masyarakat, bagi orang lain. Pak Ustadz, cara bermanfaatnya gimana? Terserah. Yang guru manfaatnya ngajar, yang keamanan satpam manfaatnya mengamankan. Pak RT namanya apa? Bermanfaatnya apa? Nah, jangan dikira Pak RT muda. Saya pernah jadi RT dulu, Bu. Ya. Bu RT banyak nangis orang itu akhirnya minta maaf jadi orang baik. Tetapi seperti itu mungkin tidak mudah. Tapi ini, mari kita belajar kalau meneladani Rasulullah SAW. Kita teladani yang kecil, makan bagaimana, tidur bagaimana, bicara bagaimana, dan seterusnya. Insya Allah lama-lama banyak yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW. Kesimpulannya apa? Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, kita ingat 5 hukum Islam. Yuk sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu yang mana? Wajib dan sunnah. Wajib dan 1 sunnah. atau 2? Jangan 3, jangan 4, jangan 5. Insya Allah kalau sudah Harus jadi manusia wajib. 2, kita sudah mendekati mengikuti. Kenapa mendekati mengikuti? Benar-benar ya susah. Jangan takut juga kita kayak cuma. Ini dia. Jauh. Biar rupiah. Kalau kita menjadi nomor 1 dan 2, insya Allah kita mendekati seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ya kita ngaji dulu ya. Al-Mu'minun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Artinya sungguh beruntung orang mukmin. Orang mukmin itu apa? Percaya kepada Allah di dalam hati, lidahnya mengikrarkan, perbuatannya membuktikan. Sungguh beruntung orang yang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. 1, 2, 3. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin itu orang yang salatnya khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Kita memahami arti kalau bisa. Arti yang kita bahas. Kalau tidak bisa, setidaknya ketika takbiratul ihram kita mengingat Allah. Jangan sepanjang sholat kada ingat Allah. Ya, waktu sholat ingat gorengan. Tadi belum diangkat. Orang mukmin orang yang meninggalkan hal-hal tidak perlu, yang tidak perlu, seperti tidak berguna, seperti yang hadis Nabi tadi. Selanjutnya, orang yang membayar zakat. Jadi ibu-ibu perlu belajar mengetahui nisab zakat kita berapa. Tapi setidaknya Pak Ustaz, zakat fitrah saya sudah bayar. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Sudah bagus. Diikuti dengan zakat-zakat yang lain. Kalaupun belum wajib zakat, sedekah. Sekarang musim ini apa namanya? Ada bencana. Berikanlah sumbangsi kepada saudara kita di Cianjur. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali apa? Lanjutnya ayat al-illah. Jadi menjaga kemaluannya kecuali untuk suami, untuk istri. Ya, untuk suami-suami, untuk istri itu bahkan saudara. Ada ibadah. Lanjutnya.
kepada istrinya, mereka itu adalah orang yang tercela. Coba berapa banyak orang jatuh gara-gara hal yang begini. Maka perlu dijaga hati-hati. Jangan dialih-alih sama orang lain. Jangan dialih-alih. Ayat selanjutnya. Yang menjaga amanah. Bu, kita mau bikin pengajian, ibu seksi konsumsi ya? Iya, siap. Pas hari H kagak datang, kagak bantu, padahal udah siap sih. Ya. Amanah paling kecil, amanah jadi dan seterusnya, jadi guru, kepala sekolah, jadi lurah, camat, semuanya amanahnya dijalankan sesuai dengan yang semestinya. Lanjut. Menjaga sholatnya, sholat jangan bolong, sholat jangan telat, sholat berada di waktu sholat. Waktu zuhur jam berapa sekarang? 12 kurang jam 3 kurang seperempat sangat sah. Bagus gak? Enggak. Sah nggak? Sah. Bagus nggak? Nggak. Yang bagus apa? Di awal waktu. Tapi kalau salah jam 1, jam 2 sah nggak? Sah. Tapi kalau bisa yang karena apa? Kita nggak tahu setelah masuk waktu. Ada kan orang masuk azan waktu sholat, jam lagi, 2 jam lagi, tiba-tiba dia wafat. Orang wafat kan apa? Ya, sedang ngopi wafat, tiba-tiba jantung. Makanya orang yang kayak gitu Pak. Jadi usahakan sholat di awal waktu. Kecuali ada uzur, benar-benar uzur. Apa uzur? Ya, pergi ke masjid, ada tetangganya kesandung jatuh. Jadi tolong, dulu saya sholat di awal waktu. Ya, itu juga, tolong dulu, ya. Tolong dulu. Yang penting itu di menunda sholat ini tidak apa-apa kalau ada alasan yang habis. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kebenaran itu dari Allah dan apabila ada kesalahan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Bisa maafin Bu? Mau maafin Bu? Alhamdulillah. Kami akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.